Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Azra'i Harahap MA, dosen tetap pada program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2026. Adapun mata kuliah yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah mata kuliah jurnalistik yang disampaikan pada Prodi Fakultas Agama Islam semester 4 dengan bobot 2 SKS. Nah, mata kuliah jurnalistik ini diharapkan akan memberikan capaian pembelajaran mata kuliah atau dengan istilah CPMK. Yang CPMK yang pertama adalah menganalisis konsep dasar jurnalistik dan perannya dalam dakwah serta pendidikan Islam. Dan CPMK yang kedua diharapkan mahasiswa memahami dan menerapkan kode etik jurnalistik serta nilai-nilai Islam dalam praktik pemberitaan. Selanjutnya CPMK yang ketiga adalah mahasiswa dapat menyusun berita, feature dan opini berbasis isu keislaman secara sistematis dan komunikatif. Nah, selanjutnya CPMK yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat melakukan peliputan dan wawancara sesuai kaidah jurnalistik yang profesional. Dan selanjutnya CPMK yang kelima, mahasiswa dapat menghasilkan karya jurnalistik berbasis media digital sebagai sarana edukasi dan dakwah Islam. Nah, selanjutnya mata kuliah jurnalistik ini akan disampaikan dengan 16 kali pertemuan. Di antara 16 kali pertemuan itu di antaranya pertemuan ada pertengahan semester atau dikenal dengan istilah UTS, dan di akhir dengan ujian akhir semester. Nah, beberapa pertemuan yang di antara 16 pertemuan itu, maka materi-materi yang disampaikan pada pertemuan pertama misalkan tentang konsep dasar jurnalistik dan sejarahnya. Pertemuan kedua itu atau minggu kedua materinya adalah peran jurnalistik dalam pendidikan dan dakwah Islam. Pertemuan yang ketiga yaitu unsur dan nilai berita atau news values. Dan pertemuan yang keempat yaitu teknik peliputan dan observasi, dan yang kelima adalah teknik wawancara. Selanjutnya itu pertemuan berikutnya adalah membicarakan tentang struktur dan teknik penulisan berita atau yang dikenal dengan istilah 5W 1H yang merupakan piramida terbalik. Dan yang ketujuh adalah penulisan future keislaman. Dan yang ke pertemuan ke-8 itu kita laksanakan dengan ujian tengah semester, serta pertemuan berikutnya yaitu minggu ke-9 yaitu membahas tentang bahasa jurnalistik dan gaya selingkuh. Dan yang berikutnya adalah tentang pembahasan tentang kode etik jurnalistik dan etika komunikasi dalam Islam. Nah, yang pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang jurnalistik digital dan media sosial.
Dan pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang materi manajemen media dakwah, baik itu buletin, blog maupun majalah-majalah lainnya. Dan yang terakhir, pertemuan terakhir sebelum melakukan ujian akhir semester, materi itu akan disampaikan tentang praktik produksi karya jurnalistik. Ini merupakan pertemuan minggu terakhir sebelum melaksanakan ujian akhir semester. Nah, demikianlah mata kuliah jurnalistik yang akan saya sampaikan pada semester 4 pada program studi pendidikan agama Islam di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Selanjutnya mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada angkatan pertama tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar? Sehat. Oke, jadi hari ini kita masuk ke perkuliahan mata kuliah jurnalistik. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua karena minggu lalu kita sudah melakukan pertemuan pertama. Yang di pertemuan awal itu kita sudah membicarakan tentang kontra perkuliahan, yaitu tentang penyampaian RPS tentang jurnalistik. Oleh karenanya hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kedua akan membahas tentang pengertian jurnalistik dan juga membahas tentang fungsi daripada jurnalistik itu sendiri. Nah, oleh karenanya sebelum saya lanjutkan, di antara adik-adik sepertinya ada yang tidak hadir satu ya? Ada ya? Tahu apa informasi kalau kita tidak hadir? Sakit atau gimana? Sakit ya? Ya, kita doakanlah ya, mudah-mudahan sehat ya, sehingga memang bisa pertemuan yang ketiga nanti yang bersangkutan bisa kembali hadir bersama kita untuk mengikuti perkuliahan nanti. Nah, adik-adik, sebelum saya lanjutkan materi pada perkuliahan pertemuan kedua ini, barangkali ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya, silakan. Apa perlunya jurnalistik bagi mahasiswa Pak? Oke, baik adik-adik. Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya sebelum ditanya, memang pada pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan dijelaskan juga apa namanya jurnalistik di mahasiswa ya. Nah, sangat perlulah jurnalistik itu bagi mahasiswa. Dan sebenarnya tidak hanya bagi mahasiswa, bagi seluruh unsur dan elemen masyarakat itu jurnalistik amat penting. Nah, oleh karenanya bagi mahasiswa apa yang paling penting untuk jurnalistik itu bagi apa pentingnya? Kan yang pertama bahwa jurnalistik ini kan bisa melatih berpikir kritis. Nah, oleh karenanya mahasiswa itu harus berpikir kritis. Bagaimana kondisi keadaan yang terjadi di lingkungan kita, maka dengan adanya jurnalistik kita bisa memahami dengan baik, bisa memahami secara kritis sebetulnya apa yang terjadi di lingkungan kita, di tempat kita, atau bahkan di negara kita ini kan. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan menulis. Nah, adik-adik ini kan tentu punya cita-cita yang lebih baik ya. Baik, khususnya mungkin adik-adik kadang-kadang kan adik-adik mahasiswa itu ada cita-citanya menjadi lulusan juga. Mungkin juga ada juga nanti cita-citanya jadi jurnalis, wartawan, ya kan? Jadi awak media.
Nah, jurnalistik itu merupakan pintu awal bagi adik-adik mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan menulis lah. Ketika nanti mungkin ada di antara adik-adik yang bisa yang ingin mewujudkan cita-cita yang jadi jurnalis. Nah, bagaimana adik-adik bisa menjadi seorang jurnalis yang profesional? Kan itu kan kalau adik-adik dari awal tidak mempelajari tentang apa itu jurnalistik. Bagaimana adik-adik bisa membuat sebuah berita yang baik kepada halayak ramai kalau di awal ini adik-adik tidak belajar tentang data-data jurnalistik? Maka itu bagian daripada pentingnya jurnalistik bagi mahasiswa. Persoalan bagaimana nanti cita-cita itu bisa tercapai itu proses saja. Kadang-kadang adanya cita-cita kita ini menjadi dokter gitu kan, tapi kita tidak kuliah di kedokteran. Nah, kebetulan dia adik kuliah di Fakultas Agama Islam, baik kan di sejarah jurnalistik. Kita kan nggak tahu juga di antara dia adik siapapun itu kadang-kadang bisa saja proses berjalan, tiba-tiba menjadi jurnalistik atau menjadi wartawan. Oleh karenanya, bagaimana kita bisa menjadi wartawan yang profesional kalau kita tidak mengetahui tentang dasar-dasar jurnalistik? Maka itulah pentingnya bagaimana bagi mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah tentang jurnalistik. Itulah pentingnya ya. Barangkali itu ya itulah pentingnya bagi mahasiswa tentang bagaimana bisa memahami tentang jurnalistik. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak hanya penting bagi mahasiswa, bagi unsur-unsur lain, elemen-elemen lain juga itu sangat dibutuhkan. Karena memang informasi itu adalah sesuatu hal yang bagi masyarakat itu suatu kebutuhan yang harus didapatkan. Karena melalui informasi itulah kita mendapatkan informasi informasi penting, baik itu ilmu, pengetahuan dan sebagainya. Ya. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke materi kita lanjutkan karena ini merupakan bagian daripada pertemuan yang kedua, yaitu kita menyinggung masalah tentang pengertian jurnalistik dan fungsi daripada jurnalistik itu sendiri. Ya. Apa itu sebenarnya jurnalistik? Jurnalistik ini dapat diartikan kepada proses pengumpulan, penulisan dan penyebarluasan informasi. Jadi setiap orang yang memberikan yang mengumpulkan berita, yang membuat tulisan, yang membuat penyebarluasan informasi itu bisa sudah tergolong kepada jurnalistik. Nah, sekarang kita ada media-media ya. Kalau dulu jurnalistik ini sejarah awal jurnalistik ini kan itu pada masa Kekaisaran Romawi. Itu dulu ada istilah menyampaikan informasi melalui bahasa ketika itu dengan istilah akta diurna. Apa itu akta diurna? Ini sejarah ya, sejarah bagaimana awal berkembangnya jurnalistik. Jadi akta diurna itu papan informasi. Kalau masa sekarang kita ini, kalau di dunia baik itu di kampus atau di dunia pendidikan, kadang-kadang kan ada mading-mading ya, majalah indie di luar, bahkan kadang-kadang di dalam bongkar atau ada tertempel macam papan-papan tulis kecil gitu, yang dikenal dengan mading. Nah itu kan mading itu singkat dengan apa? Apa itu singkatan mading? Majalah indie. Nah itu dulu pada Kekaisaran Romawi itu ada namanya akta diurna, itu tempat informasi penyebaran. Itulah awal-awal sejarah daripada jurnalis itu. Nah lambat laun perkembangan zaman yang begitu berubah secara cepat, akhirnya memang media-media itu banyak perubahan-perubahan secara signifikan kan. Misalkan sebelum sekarang media yang lebih canggih, media teknologi yang lebih canggih, dulu jurnalistik ini medianya ya ada koran, ada media elektronik,
Nah, sekarang sudah berkembang. Berkembangnya sekarang ada media sosial, ya kan? Ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi namanya itu, Instagram. Nah itu adalah bagian daripada media untuk penyampaian berita-berita informasi yang merupakan bagian daripada jurnalistik. Nah saya yakin dan percaya adik-adik pasti ada media sosial yang nanti akun atau media sosial yang nanti apa ya kan segala apa yang soalnya di FB ini bisa jadi media jurnalistik. Makanya kadang-kadang adik-adik kalau misalkan jalan-jalan kemana-mana gitu kan, ya diupload lah di media sosial, di Facebook bahwa suatu ketika adik-adik pergi ke suatu tempat. Itu bagian daripada informasi yang adik-adik sampaikan, bagian daripada jurnalistik di media sosial. Oleh karenanya jurnalistik itu secara harfiahnya adalah bagian daripada proses pengumpulan, penulisan, dan penyebar buatan. Itulah yang disebut dengan jurnalistik secara apa namanya bahasa ya. Nah, oke adik-adik, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Apa namanya tentang materi berikutnya tentang fungsi. Nah, ada pengertian, itu ada fungsi. Apa sebenarnya yang menjadi fungsi daripada jurnalistik itu sendiri? Nah, banyak para pakar yang menyampaikan jurnalistik itu ada itu ya. Ada yang punya. Oke lah. Saya sampaikan saja ya. Apa itu yang menjadi fungsi? Yang pertama, fungsi daripada jurnalistik itu adalah to inform. Apa itu to inform? Itu sebagai penyampaian informasi. Nah, fungsi jurnalistik itu yang pertama adalah to inform, menyampaikan informasi. Informasi apa saja? Tentu karena kita apa namanya berada di Fakultas Agama Islam, tentulah harus menyampaikan informasi yang bersifat keagamaan, informasi yang positif, ya kan? Jangan adik-adik sebagai mahasiswa tiba-tiba menggunakan media sosial itu menyampaikan informasi yang negatif. Harus adik-adik hindari, jangan sampai seperti itu. Apalagi kita sebagai orang yang beragama ya harus memahamilah rambu-rambu secara agama, apa yang memang boleh disampaikan dan apa yang tak boleh disampaikan. Jadi fungsi pertama adalah to inform, untuk menginformasikan apa saja kejadian yang terjadi baik itu di lingkungan kita. Karena informasi itu, ya itu tadi penting bagi masyarakat lain supaya tahu apa sebenarnya informasi yang terjadi di suatu tempat. Misalkan ada apa namanya, menginformasikan berita tentang pengajian, ya kan gitu kan, di lingkungan supaya masyarakat tahu, oh rupanya di malam Kamis itu atau malam Jumat itu ada pengajian di masjid Al-Ikhlas, gitu kan. Jadi masyarakat tahu ini berbondong-bondong itu datang masjid. Nah itu info. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah to interpret, itu untuk memberitahu tentang makna kejadian yang terjadi di tempat. Jadi kita juga bisa memahami makna daripada balik dari peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Ya. Nah yang ketiga adalah to guide ya, yaitu apa itu? Yaitu mengarahkan dan membimbing. Nah melalui informasi yang kita sampaikan itu bisa menjadi to guide, berfungsi to guide, yaitu membimbing, mengarahkan. Ada orang-orang yang tak paham bagaimana tentang kajian fikih, kajian tentang apa namanya akidah, ibadah, akhlak, gitu kan? Itu bisa menjadi guide, mengarahkan dan membimbing orang-orang yang
tidak tahu tentang informasi bagaimana melaksanakan ibadah di tengah masyarakat Muslim khususnya, jadi tahu dia karena dia menjadi terarah, dia menjadi terbimbing dengan adanya informasi itu melalui fungsi budaya. Nah, yang keempat apa fungsinya? Yaitu to entertain. Jadi informasi itu juga bisa berfungsi hiburan. Bisa. Apa itu misalkan? Contohnya misalkan ada seseorang mungkin jalan-jalan ke Danau Toba atau jalan-jalan ke Samosir, ya kan? Jalan-jalan ke apa yang lambat namanya itu? Bukit Lawang, ya kan? Nah ini kan tempat-tempat apa namanya? Tempat-tempat yang memang kadang-kadang orang tak banyak tahu tempat-tempat wisata itu. Nah ini bisa menjadi itu entertain, menjadi berfungsi sebagai hiburan ketika dia datang ke Parapat sampaikanlah bahwa keindahan Danau Toba bagaimana, keindahan Bukit Lawang bagaimana. Dan ini bersifat informasi, bersifat kepada to entertain, menginformasikan tentang hiburan. Banyak lagi tentunya contoh informasi bersifat hiburan. Nah, oleh karenanya dari beberapa fungsi inilah kita bisa memahami bahwa jurnalistik itu penting. Oleh karenanya, jadi inilah bagian daripada materi kita yang pertemuan kedua ini. Nanti pada pertemuan-pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang pokok-pokok pembahasan tentang jurnalistik. Ada istilah ada 5W1H, itu juga bagian daripada pemahaman dasar daripada jurnalistik. Nah, oleh karenanya jadi sebelum pertemuan ini kita akhiri ya, barangkali saya mau bertanya lah ya, bisa apa namanya antara jadi apa yang bisa Adin maknai pahami tentang materi kita ini. Misalkan tentang fungsi ya, fungsi yang saya jelaskan ya. Siapa di antara Adin yang bisa menjelaskan tentang fungsi ini? Silakan. Fungsi jurnalistik. Iya. Terinformasi, menyampaikan informasi. Iya. Yang kedua, terinterpret, memberikan informasi kejadian agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, upload, memberikan dalam menyiapkan berita. Empat, Ya. untuk informasi himbauan. Hiburan. Ya. Oke lah, jadi ya mungkin karena materinya sama dia jadi baru tersampaikan, jadi mungkin belum begitu menguasai sesungguhnya bagaimana fungsi-fungsi daripada jurnalistik itu. Tidak apa-apa, tapi saya berharap satu semester ini adik-adik bisa memahami secara baik ya, baik itu arti daripada jurnalistik maupun daripada fungsi jurnalistik itu, ya kan? Karena itu sebenarnya amat penting bagi adik-adik menguasai materi ini sehingga memang pada semester ini jadi bisa memahami secara baik lah tentang jurnalistik. Oke, baik adik-adik, mungkin ini pertemuan kita yang kedua. Kita lanjutkan pada pertemuan kita yang ketiga berikutnya. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, semoga kita berkumpul di ruangan ini ya, mengikuti mata kuliah jurnalistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.